Napoleon Bonaparte lahir pada 15 Agustus 1769 di Pulau Corsica, hanya beberapa bulan setelah pulau itu diambil alih oleh Prancis dari Genoa. Ia lahir dari keluarga bangsawan kecil, namun tidak bergelimang harta. Sejak kecil, Napoleon menonjol dalam kecerdasan, terutama dalam matematika dan strategi. Ia dikirim ke Prancis daratan untuk menempuh pendidikan militer, dan di sana ia harus menghadapi diskriminasi karena asal-usulnya dari Corsica. Namun, Napoleon mudah membalas hinaan itu dengan kerja keras, disiplin, dan bakat luar biasa dalam bidang militer. Revolusi Prancis yang meletus pada tahun 1789 menjadi titik balik dalam hidupnya. Kekacauan politik membuat banyak posisi militer kosong, dan Napoleon yang ambisius memanfaatkannya. Pada usia 24 tahun, ia sudah menjadi brigadir jenderal berkat keberaniannya dalam pertempuran dan kecerdikannya menyusun strategi. Nama Napoleon pertama kali mencuat ketika ia memimpin pasukan Prancis melawan pemberontakan monarki di Paris pada 1795. Dengan artileri yang ditempatkan secara brilian, ia berhasil memadamkan pemberontakan hanya dalam hitungan jam. Peristiwa ini membuatnya dikenal sebagai penyelamat Republik. Tidak lama kemudian, ia ditunjuk memimpin pasukan di Italia. Kampanye Italia pada 1796-1797 membuktikan dirinya sebagai jenius militer. Dengan pasukan yang lebih kecil dan kekurangan suplai, Napoleon mengalahkan Austria dan sekutu-sekutunya. Ia bergerak cepat, memecah pasukan musuh, dan menyerang titik terlemah. Para prajuritnya mengaguminya, karena ia tidak hanya memimpin dari belakang, melainkan berada langsung di garis depan, berbicara dengan bahasa sederhana, membuat mereka merasa dihargai. Setelah sukses di Italia, ia memimpin ekspedisi ke Mesir pada 1798 untuk melemahkan Inggris dengan memutus jalur dagangnya ke India. Walaupun secara militer ekspedisi ini tidak berhasil, Napoleon membawa pulang warisan besar berupa penemuan ilmiah, termasuk batu Rosetta yang menjadi kunci penerjemahan hieroglif Mesir kuno. Situasi politik di Prancis semakin kacau. Direktori, pemerintahan yang berkuasa saat itu, dianggap lemah dan korup. Pada 1799, Napoleon kembali ke Paris, melakukan kudeta, dan membentuk konsulat. Dari sinilah ia perlahan mengonsolidasikan kekuasaan. Pada 1804, ia memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Prancis, dengan dukungan rakyat melalui referendum. Sebagai Kaisar, Napoleon tidak hanya berfokus pada peperangan. Ia mereformasi hukum dengan membuat Code Civil, atau Code Napoleon, yang menjadi dasar sistem hukum modern di banyak negara. Ia membangun infrastruktur, memperbaiki pendidikan, dan menstabilkan ekonomi Prancis. Namun, ambisi terbesarnya tetap di medan perang. Napoleon mencetak kemenangan spektakuler, salah satunya di Austerlitz pada 1805. Dengan strategi brilian, ia berhasil mengalahkan gabungan pasukan Austria dan Rusia, meski jumlah musuh lebih besar. Kemenangan ini menjadikannya legenda hidup. Peta Eropa pun berubah. Banyak kerajaan tunduk di bawah pengaruhnya. Namun, semakin besar kekuasaan, semakin besar pula perlawanan. Inggris, Austria, Rusia, dan Prusia berulang kali membentuk koalisi untuk melawannya. Napoleon tetap menang dalam banyak pertempuran, tetapi kesalahannya datang ketika ia memutuskan menyerang Rusia pada 1812. Ia berangkat dengan lebih dari 600.000 pasukan, salah satu invasi terbesar dalam sejarah. Namun, Rusia menerapkan taktik bumi hangus, membakar desa dan persediaan agar pasukan Prancis kelaparan. Musim dingin yang mematikan menghantam, dan hanya sebagian kecil tentaranya yang kembali. Kekalahan di Rusia menjadi awal kejatuhannya. Koalisi Eropa bangkit kembali, dan meski Napoleon masih meraih kemenangan di beberapa pertempuran, ia akhirnya dikalahkan dalam pertempuran Leipzig pada 1813. Pada 1814, ia dipaksa turun tahta dan diasingkan ke Pulau Elba di Laut Mediterania. Namun, kisah Napoleon belum berakhir. Pada 1815, ia berhasil melarikan diri dari Elba dan kembali ke Prancis. Dalam perjalanan menuju Paris, ia menghadapi pasukan kerajaan yang dikirim untuk menangkapnya. Tetapi alih-alih ditangkap, pasukan itu justru bergabung dengannya. Dalam hitungan hari, Napoleon kembali berkuasa. Periode singkat ini dikenal sebagai 100 hari. Koalisi Eropa segera bersatu lagi untuk menghentikannya. Pertempuran terakhirnya terjadi di Waterloo, Belgia,
pada Juni 1815. Di sana, ia menghadapi pasukan Inggris di bawah pimpinan Duke of Wellington, serta pasukan Prusia di bawah Gebhard von Blücher. Napoleon bertarung habis-habisan, tetapi koordinasi yang buruk, hujan deras, dan datangnya pasukan Prusia tepat waktu membuatnya kalah. Setelah kekalahan di Waterloo, Napoleon ditangkap dan kali ini diasingkan ke Pulau Saint Helena di Atlantik Selatan, jauh dari Eropa. Di pulau terpencil itu, ia hidup dalam pengawasan ketat Inggris. Ia menulis memoar, merenungkan hidup dan strategi militernya, serta menegaskan bahwa dirinya selalu berjuang demi kejayaan Prancis. Pada 5 Mei 1821, Napoleon Bonaparte meninggal dunia di usia 51 tahun. Banyak yang percaya ia meninggal karena sakit perut parah, meski ada pula teori tentang racun arsenik. Jenazahnya kemudian dipindahkan ke Paris pada 1840 dan dimakamkan di Les Invalides, menjadi salah satu makam paling terkenal di dunia. Napoleon meninggalkan warisan besar. Ia dianggap sebagai salah satu jenderal terhebat sepanjang masa, seorang reformis yang mengubah hukum dan pemerintahan, tetapi juga seorang penguasa ambisius yang menyebabkan perang berkepanjangan di Eropa. Namanya tetap hidup, dipelajari di Akademi Militer, diingat oleh rakyat Prancis, dan dikenang di seluruh dunia. Kisah Napoleon adalah kisah tentang ambisi tanpa batas, kejayaan yang gemilang, dan kejatuhan yang tragis. Dari seorang anak Corsica yang diremehkan, ia bangkit menjadi kaisar Prancis, menguasai hampir seluruh Eropa, lalu jatuh dan diasingkan jauh dari tanah airnya. Namun satu hal pasti, Napoleon Bonaparte adalah sosok yang benar-benar mengubah dunia.